Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Widati dengan NIM 858310287, Prodi S1 PG PAUD. Saya berasal dari UPBJJ Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 tutorial online mata kuliah Filsafat Ilmu. Hari ini saya akan membedah 3 pilar utama yang menyusun bangunan filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya bukan sekedar istilah semata, melainkan fondasi bagi setiap ilmu pengetahuan yang kita pelajari saat ini. Apa sih filsafat ilmu itu? Filsafat ilmu yaitu kajian tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan yang membantu kita memahami apa yang kita pelajari, bagaimana kita mengetahuinya, dan mengapa hal itu penting. Yang pertama, kita akan membahas tentang ontologi. Ontologi membahas tentang apa itu keberadaannya. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas apa yang ada dan hakikat realitanya. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Dalam buku modul IDIK 4006 Filsafat Ilmu, ontologi membahas tentang hakikat keberadaan sesuatu yang menjadi objek pengamatan ilmiah. Secara sederhana, ontologi membahas tentang objek kajian. Fokus utamanya yaitu apa yang sebenarnya ingin diketahui oleh ilmu tersebut dan apa hakikat dari objek tersebut. Ontologi membatasi diri dari ranah pengalaman manusia atau empiris. Ilmu hanya mengkaji hal-hal yang berada dalam jangkauan panca indera atau alat yang membantu indera manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar pertanyaan, apakah mimpi itu nyata? Apakah pikiran dan perasaan kita benar-benar ada meski tidak terlihat? Sedangkan ontologi dalam pembelajaran TK terlihat pada kegiatan-kegiatan seperti mengenalkan benda konkret, perbedaan hidup dan tidak hidup, eksplorasi bentuk dan warna, dan pengenalan ukuran benda. Melalui kegiatan tersebut, anak akan belajar mengenal hakikat benda nyata yang ada di sekitarnya. Pada ontologi, kita melihat anak bukan sebagai orang dewasa mini, melainkan pribadi yang sedang berada dalam masa keemasan atau golden age. Kita harus sadar bahwa anak itu nyata. Mereka memiliki dunia sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Jadi, realita yang kita kaji adalah hakikat pertumbuhan anak, baik fisiknya, emosinya, maupun cara berpikirnya yang masih imajinatif. Sebelum menyusun bangunan pendidikan, kita harus mengenali dulu bahan baku atau anak didik kita secara mendalam. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari bagaimana kita mengetahui sesuatu dan apa sumber pengetahuannya. Pertanyaan utamanya yaitu bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui dan bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Epistemologi berasal dari kata epitism atau pengetahuan. Ini adalah cabang filsafat yang membahas metode, asal mula, dan validitas pengetahuan. Fokus utamanya yaitu bagaimana proses manusia mendapatkan ilmu, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar. Dalam filsafat ilmu, epistemologi berkaitan dengan metode ilmiah. Prosesnya melibatkan kerangka berpikir yang logis atau deduktif, dengan pengujian hipotesis secara nyata atau induktif. Di sini keberadaan diuji berdasarkan koherensi atau keruntutan berpikir dan korespondensi atau kesesuaian dengan fakta.
Epistemologi dalam pembelajaran TK dapat dilihat dari belajar melalui pengalaman langsung, observasi multisensori, eksperimen sederhana, dan bercerita serta bertanya. Melalui kegiatan tersebut, anak akan belajar dengan melihat, menyentuh, mencium, mendengar untuk membangun pemahaman nyata mereka. Dalam menjelaskan sesuatu, guru TK tidak perlu ceramah panjang lebar. Kita menggunakan metode bermain. Kebenaran bagi anak TK diuji lewat indera. Mereka meraba, melihat, dan mencoba langsung. Jadi, epistemologinya adalah metode stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangan otak anak. Di sini kita memastikan bahwa cara mengajar kita punya dasar ilmiah, bukan asal-asalan, agar ilmu yang diterima anak itu kokoh dan benar. Dalam dunia nyata, epistemologi akan timbul dalam pertanyaan, bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu bahwa bumi itu bulat? Yaitu melalui sains dan observasi. Ada juga pertanyaan, bagaimana kita tahu api itu panas? Maka jawabannya melalui pengalaman langsung. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai termasuk etika atau nilai moral dan estetika, nilai keindahan. Aksiologi berasal dari kata aksios atau nilai. Cabang ini membahas tentang manfaat, nilai, dan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Fokus utamanya yaitu untuk apa ilmu itu digunakan, bagaimana kaitan antara cara penggunaan ilmu dengan kaidah moral atau etika. Dalam buku modul IDIK 4006 menekankan bahwa ilmu tidak boleh bebas nilai atau netral dalam penggunaannya. Ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial. Aksiologi terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu etika. Etika terkait baik dan buruknya tindakan manusia atau moral, dan estetika terkait keindahan. Pertanyaan aksiologi. Contoh dalam kehidupan. Mengapa kejujuran dianggap baik? Mengapa lukisan Mona Lisa dianggap indah? Aksiologi dalam pembelajaran TK dapat diajarkan dengan mengajarkan nilai moral seperti berbagi, jujur, sopan, santun. Dapat juga melalui kegiatan memanfaatkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan empati dan kepedulian sosial. Dengan mengajarkan nilai moral sejak dini, anak belajar pentingnya berbagi agar teman juga senang. Aksiologi bicara tentang nilai dan tujuan. Ilmu yang kita miliki sebagai guru bukan untuk pamer kepintaran, tapi untuk membahagiakan anak, membentuk etika mereka, dan memberi manfaat bagi tumbuh kembangnya. Jadi, ilmu itu harus punya nilai kebaikan bagi anak. Misalnya, dalam dunia pendidikan anak usia dini, ilmu psikologi perkembangan anak digunakan untuk menyejahterakan anak dan membantu mereka tumbuh dengan karakter mulia, bukan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi mereka. Hubungan ketiga cabang filsafat tersebut yaitu ontologi, yang berarti apa itu? Epistemologi, bagaimana kita tahu? Aksiologi, apa nilainya? Mengapa filsafat ilmu itu penting? Manfaat utamanya yaitu melatih kita untuk berpikir kritis dan tidak mudah percaya tanpa bukti. Yang kedua, memahami nilai dan tujuan ilmu pengetahuan. Poin-poin penting yang dapat kita ambil yaitu ontologi, memahami apa yang ada dan realitas. Epistemologi, memahami bagaimana kita tahu dan sumber pengetahuan. Aksiologi, memahami apa yang bernilai dan nilai moral serta estetika.
Ketiganya membentuk dasar pemahaman filsafat ilmu. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dalam memahami dasar-dasar filsafat ilmu. Terima kasih.